Perkenalkan, nama saya Filia Miranda Putri dengan NIM 240301000002. Saya berasal dari kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Teman-teman pendidik, kalian pernah nggak sih merasa kalau pembelajaran itu merasa monoton, bikin ngantuk, bosan, atau siswa jadi tidak semangat? Nah, solusinya ada di media pembelajaran. Yuk kita bahas gimana cara pakainya agar kelas menjadi seru dan menarik. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran bukan hanya alat bantu mengajar, tetapi juga jembatan yang menghubungkan materi dengan pengalaman nyata siswa. Dengan media yang tepat, proses belajar bisa berubah menjadi kegiatan yang menyenangkan, interaktif, dan bermakna. Dalam menggunakan media pembelajaran, kita tidak boleh asal-asalan. Ada prinsip-prinsip penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, sesuai tujuan pembelajaran. Media harus mendukung tujuan belajar, bukan sekedar hiasan. Kalau tujuannya memahami proses, gunakan video atau simulasi. Kalau hafalan, bisa pakai kartu atau kuis interaktif. Kedua, sesuai karakteristik peserta didik. Anak SD beda dengan anak SMA. Pilihlah media yang sesuai dengan usia, gaya belajar, dan minat mereka. Contohnya, anak SD mereka sangat menyukai visual dan permainan. Lalu anak SMA mereka lebih suka video interaktif. Ketiga, sesuai materi dan situasi. Gunakan media yang relevan dan realistis. Materi yang kompleks bisa dijelaskan lewat animasi atau model 3G. Sementara yang sederhana cukup dengan gambar atau papan tulis. Keempat, efisiensi dan keterjangkauan. Gunakan media yang efektif tapi tetap hemat waktu, tenaga, dan biaya. Kadang, kertas bekas dan kreativitas lebih berharga daripada teknologi mahal. Selanjutnya, pola pembelajaran bermedia. 1. Pola media tunggal. Pembelajaran yang hanya menggunakan satu jenis media saja, misalnya seperti video, poster, atau slide PowerPoint. Pola ini sederhana, namun tetap efektif jika media dipilih dengan tepat. Kedua, pola kombinasi media. Menggabungkan dua atau lebih media seperti video, permainan interaktif, dan diskusi kelompok. Kombinasi ini membuat suasana belajar lebih hidup dan mendorong keterlibatan siswa. Yang ketiga, pola blended learning. Menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis digital. Contohnya seperti siswa belajar teori melalui platform online, lalu dipraktikkan langsung dan didiskusikan langsung di dalam kelas. Keempat, pola partisipatif. Dalam pola ini, siswa tidak hanya menggunakan media, tetapi juga berperan sebagai pembuatnya, seperti siswa membuat vlog edukatif, poster, atau media presentasi sederhana. Lalu, gimana sih langkah dan strategi biar penggunaan media pembelajaran jadi efektif? Nih, aku kasih tahu tipsnya satu persatu. Langkah pertama, analisis tujuan dan materi. Pertama-tama, kamu harus tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. Mau meningkatkan pemahaman konsep? Atau mau melatih keterampilan tertentu? Nah, dari situ kamu bisa menentukan materi apa yang paling cocok disampaikan pakai media. Misalnya, kalau tujuannya biar siswa lebih memahami sistem tata surya, berarti media visualnya seperti video animasi atau simulasi digital bakal lebih pas. Intinya, pahami dulu arah pembelajarannya, baru pilih medianya. Jangan kebalik ya. Langkah kedua, pilih media yang tepat. Nah, setelah tahu tujuan dan materi, saatnya memilih media yang paling sesuai. Media pembelajaran itu banyak, mulai dari video, gambar, audio, sampai aplikasi interaktif. Tapi ingat, pilih media bukan karena keren, tapi karena bisa mendukung pencapaian tujuan belajar. Misalnya, kalau mau melatih kemampuan berbicara, gunakan media interaktif yang memungkinkan siswa berlatih langsung, bukan cuman menonton. Jadi, sesuaikan media dengan karakter materi dan juga karakter peserta didik.
Langkah ketiga, siapkan media dengan baik. Persiapkan media dengan matang. Pastikan tampilannya menarik, mudah dipahami, dan yang paling penting berfungsi dengan baik. Jangan sampai setelah mau dipakai, videonya tidak bisa diputar atau suaranya hilang. Dicoba terlebih dahulu. Selain itu, tambahkan unsur visual atau musik yang bisa meningkatkan perhatian siswa. Tapi jangan berlebihan, supaya fokus tetap ke materi. Langkah keempat, penggunaan media secara interaktif. Gunakan media dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dorong partisipasi melalui kegiatan seperti tanya jawab, diskusi kelompok, atau permainan edukatif. Langkah kelima, evaluasi dan refleksi. Setelah pembelajaran selesai, lakukan evaluasi terhadap efektivitas media yang digunakan. Perhatikan apakah media tersebut membantu siswa memahami materi. Jika belum optimal, lakukan perbaikan dan pengembangan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi, teman-teman pendidik, jangan ragu untuk berinovasi. Dengan media pembelajaran yang tepat, kelas bisa berubah menjadi tempat belajar yang hidup, kreatif, dan menyenangkan. Karena belajar bukan cuma tentang buku dan papan tulis, tetapi tentang pengalaman. Jadilah guru kreatif dan ciptakan pembelajaran yang tak terlupakan.